Oke, selamat siang anak-anak, saudara-saudara semuanya, sahabat-sahabat semuanya, dimanapun Anda berada di seluruh tanah air. Siang ini saya sudah selesai mengajar, jadwalnya sampai jam 12, ini tinggal santai-santai. Saya mengajak pada saudara-saudara semuanya untuk bincang-bincang sedikit tentang apa? Tentang bagaimana kita harus berbangsa dan bernegara secara benar. Oke, siap ya? Oke, siap. Ada konsep yang sederhana, bagaimana kita harus menempatkan diri untuk berbangsa dan bernegara, terutama kita sebagai warga negara Indonesia. Tentunya sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menawarkan sebuah konsep bahwa kita harus taat pada Allah, taat pada Rasul, dan mentaati ulil amri selama ulil amri itu benar. Nah, manakala ulil amri itu tidak betul, ya kita jangan mengikuti. Kita diminta untuk mengingatkan, namun dengan cara-cara yang sopan, dengan cara-cara yang santun, penuh dengan etika atau adab yang agung, bukan dengan cara barbar. Oke. Dan perlu juga diketahui bahwa yang namanya ulil amri dalam hidup berbangsa dan bernegara itu hanya ada satu ulil amri. Kalau di Indonesia, ulil amri itu adalah presiden, bukan pimpinan ormas, bukan pimpinan partai atau yang lain. Artinya, dalam berbangsa dan bernegara, ketaatan kita pada seorang presiden harus melebihi ketaatan kita kepada yang lain. Ini dalam konsep berbangsa dan bernegara, bukan dalam yang lain. Oke, paham? Mengapa ini saya sampaikan? Karena ada suatu kejadian yang aneh yang ada di Indonesia, yaitu adanya pengiriman beberapa orang, beberapa warga secara ilegal untuk mengikuti jihad di Syria dan yang lain-lain. Ingat, kalau sudah menyangkut tentang jihad yang diartikan perang, itu tidak ada satu ormas pun yang boleh mengirim. Yang berhak mengirim dan berhak mengatur hanya satu komando, yaitu kepala negara. Wahai anak muda, jangan salah memahami. Yang berhak mengirim seseorang untuk berjihad kalau diartikan perang ke luar negeri itu hanya kepala negara. Nah, kepala negara akan menugaskan pada siapa itu pasti orangnya ada. Jangan sampai semangat Anda, hirauh Anda yang sangat besar untuk menjalankan ajaran agama Islam ini salah jalan, salah jalur, atau salah guru. Ini jangan sampai terjadi. Ini konsep warga negara dalam berbangsa dan bernegara. Oke. Selanjutnya ini konsep tentang negara yang harus dibikin itu seperti apa? Apakah di Indonesia sudah sesuai atau belum? Kira-kira sudah belum? Kalau saya sih yakin banget sudah. Ada nggak di Al-Quran ajaran tentang hal itu? Ada. Ingat surat Atin, Bismillahirrahmanirrahim, watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Wa hadzal baladil amin ini saya hanya menyitir apa yang disampaikan oleh Gus Muafik, bukan Gus Iksan. Nggak ada Gus Iksan. Jadi saya hanya menyitir dari Gus Muafik. Ini adalah konsep bagaimana negara harus dibentuk. Jadi dalam bernegara yang harus diupayakan dulu adalah negara itu harus aman terlebih dahulu. Bukan bagaimana warga negara menjalankan agamanya terlebih dahulu. Jadi negara harus aman dulu, siapapun yang ada di dalamnya. Ini harus diupayakan sejak awal.
Manakala negara itu aman, maka semua aktivitas bisa dilakukan. Aktivitas ekonomi bisa dilakukan, aktivitas pendidikan bisa dilakukan, aktivitas kesehatan bisa dilakukan, aktivitas yang sifatnya hiburan juga bisa dilaksanakan. Ini kalau negara aman. Jadi pertama kali yang akan diwujudkan bukan baldatul muslimin, nggak ada di Al-Quran. Baldatun khilafiyatun, negara khilafah juga nggak ada. Yang ada baladil amin, negara itu harus aman dulu. Ketika negara aman, kamu mau ngapa aja is oke, mau bekerja oke, mau berkarir dalam pendidikan oke, mau berkarir dalam militer oke, mau apa aja oke. Coba kalau negara tidak aman, jangan harap kamu bisa bekerja senyaman ini, betul nggak kan? Oh betul. Jangan harap kamu bisa melakukan puasa dengan semudah ini kalau negara tidak aman. Jangan harap kamu bisa melakukan Idul Fitri dengan aman kalau negara itu tidak aman. Maka betul sekali yang disampaikan oleh Gus Mafik, pertama negara harus aman dulu, baru nanti yang lain diupayakan. Yang Islam mengupayakan bagaimana menjalankan agamanya sebaik mungkin. Yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, yang Katolik bagaimana bisa menjalankan agamanya sebaik mungkin. Tapi negara harus aman dulu. Oke, you know? You understand? Oke, paham. Nah, sekarang tentang bentuk negara. Kalau mengenai bentuk negara, ini ada satu ayat yang sangat bagus yang disampaikan oleh Kiai Haji Said Agil Sirah. Bagaimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ayat berapa cari sendiri. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunna rasulu 'alaikum syahida. Anda perlu tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Anda ini untuk menjadi ummatan wasaton, umat yang tengah-tengah. Tidak terlalu ekstrem kanan, tidak terlalu ekstrem kiri. Nah, umat ini diartikan sebagai sebuah negara. Mengapa bisa demikian? Anda paham? Kalau paham berarti pinter. Kalau nggak paham, ayo belajar bareng-bareng. Mengapa umatan wasaton dikatakan sebagai sebuah negara yang tengah-tengah, negara yang demokratis? Satu umat, dua umat, ketika berada dalam wilayah tertentu, sampai jutaan umat berada dalam wilayah tertentu, dalam kurun waktu tertentu, dengan aturan tertentu, ini sudah pasti membentuk sebuah negara. Maka umatan wasaton ini diartikan sebuah negara yang tengah-tengah. Mengapa harus negara yang tengah-tengah? Agar apa? Anda bisa merangkul orang-orang yang berada di ekstrem kanan, bisa juga merangkul pada orang-orang yang berada di ekstrem kiri. Jadi sebagai ekstrem kiri itu misalnya liberal. Orang hidup semau gue, negara hidup semau gue. Perannya Allah Subhanahu wa taala nggak ada. Ini namanya liberal. Nah, peran utama bagi negara yang wasaton itu adalah menyatukan tadi, menyatukan yang ada di kiri dan yang menyatukan yang ada di sangat kanan. Apakah Indonesia demikian? Ya. Kamu ngerti kan negara Indonesia negara apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesatuan disatukan dalam satu wadah. Ada Kristen, Buddha, Hindu, Katolik, Islam, bahkan ada aliran kepercayaan. Semuanya dirangkul menjadi satu. Karena mengapa? Memang merekalah yang ikut, mereka jugalah yang ikut mendirikan negara Indonesia ini. Jadi semuanya harus dirangkul dalam satu kesatuan. Ketika kamu mencari di dalam Al-Quran wa ja'alnakum ummatan musliman, saya yakin tidak akan ada. Dan memang tidak ada. Kalau kamu mencari wa ja'alnakum ummatan khilafian, juga tidak ada.
Maka wajar sekali ketika dipaksa-paksakan di Indonesia mau didirikan negara Islam. Dulu ada NII, ada DITI, itu jelas gagal karena memang nggak ada dasarnya. Yang ada umatan wasaton, negara yang menyatukan semua unsur yang ada. Maka jadilah negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan hanya menyatukan berbagai macam pulau dan berbagai macam suku, namun menyatukan agama-agama dalam satu wadah negara Kesatuan Republik Indonesia, namun tetap menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya masing-masing. Bukan menyatukan 5 agama jadi satu, bukan. Itu dangkal sekali itu jadinya. Jadi seperti itu. Jadi menyatukan agama yang ada dalam satu wadah negara Indonesia untuk apa? Baladil amin, mewujudkan negara yang aman. Nah, ketika itu sudah terwujud, silahkan masing-masing secara peribadatan, secara keagamaan untuk menjalankan tugas agamanya masing-masing. Jadi seperti itu. Inilah konsep bagaimana kita sebagai warga negara, bagaimana bentuk negara yang harus diwujudkan di Indonesia. Konsepnya adalah seperti itu. Maka jangan paksa-paksakan Indonesia untuk menjadi negara khilafah. Nggak akan pernah ada. Dan kamu tahu dampak negara khilafah seandainya kamu paksa-paksakan untuk diwujudkan. Negara yang murni berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kira-kira kamu siap-siap beri contoh? Kalau kita menerapkan hal itu, kalau ada orang mencuri, sudah nggak ada ampun lagi, langsung dipotong tangannya, tangan kanan. Mencuri kedua kali, langsung potong kaki kiri. Seperti itu. Jadi nggak ada kesempatan untuk membela diri, untuk diberi dibina di LP, itu nggak ada. Belum lagi kalau ada orang melakukan perzinahan misalnya, harus langsung dicambuk di situ sampai mati. Kira-kira ada yang sanggup melakukan hal itu? Ada lagi hukum yang sangat keras luar biasa loh ya, tentang hukum bagi orang yang meninggalkan sholat jamaah. You know? Anda tahu? Hukumnya meninggalkan sholat jamaah pada zaman Nabi itu langsung dibakar rumahnya loh ya. Nah, hal ini nggak mungkin diterapkan di Indonesia. Dan saya yakin orang-orang yang memaksakan diri secara ideologi untuk menerapkan khilafah, mereka nggak paham seperti ini. Kalau ada saudaranya ketahuan mencuri, paling juga nangis-nangis minta ampun, nggak akan siap untuk dipotong tangannya. Makanya jangan ngeyel, harus dipaksa-paksa. Negara Kesatuan Republik Indonesia menyatukan semua unsur yang ada, itu sudah pas. Wujud dari wajah lakum umatan wasaton itu juga sudah pas. Wa takunu syuhada 'alan nasi wa yakuna rasulun 'alaikum syahida. Kalau kita bisa mewujudkan negara yang umatan wasaton, Rasulullah akan siap menjadi saksi bagi kita. Saksi sebagai apa? Kita telah menjalankan tugas darinya, dari beliau, dari Rasul. Sebaliknya, kalau tidak begitu ya Rasul nggak akan pernah mengakui. Jadi ayatnya jelas sekali, wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Allah, Rasul akan menjadi saksi terhadap apa yang sudah kamu lakukan. Nah, kalau kau tidak menjalankan umatan wasaton, ya menjadi wala yakuna rasulu. Allah nggak mau, Rasul nggak mau menjadi saksi. Artinya kamu bukan termasuk umat yang baik. Oke, seperti itu. You know? Oke, terima kasih saudara-saudara semuanya dimanapun Anda berada di seluruh tanah air. Itu dulu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya. Saya sambung dari suaranya teman saya. Merdeka, Negara Kesatuan Republik Indonesia, wujud dari apa yang ada di dalam Al-Quran. Wa ja'alakum ummatan wasaton. Sekali juga kan, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di laut, tetap di laut. Yang belum. Oke ya. Orang
orang ingin mengusung negara khilafah, sementara dia nggak sadar, begitu mencuri langsung dipotong tangannya, apa siap? Jelas nggak siap, langsung dipotong tangannya. Begitu zina langsung diranjam sampai mati, apa siap bro? Bro Indonesia kan kayak tenting. Ayo semuanya yang masih punya ideologi, yang masih punya keinginan untuk mengusung khilafah, segera bertobat, kembali ke jalan yang benar. Yakin kamu berada pada jalan yang salah kalau masih punya ideologi seperti itu. Kata teman saya itu jalan setan. Ayo segera kembali. Jangan sok merasa paling Islam, apa-apa khilafah, kamu nggak siap dengan itu. Oke. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semuanya seanak turun urip mulya donya akhirat. Bangsa Indonesia ke depan sampai dari detik ini juga menjadi bangsa yang mulya donya akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.